Sahabat Undiksa, Om Swastiastu. Salam harmoni. Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menjumpai Anda dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Pada PET pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-44, Undiksa tampilkan upacara Manah Toye rangkaian upacara Pitrayatnya. Mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha ciptakan kendaraan listrik e-gadis bagi disabilitas. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Junia Siti mengucapkan selamat menyaksikan. Untuk kedua kalinya, Universitas Pendidikan Ganesha ikut memeriahkan Pesta Kesenian Bali. Kali ini Undiksa kembali dipercaya untuk ikut Parade Budaya atau PET pada pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-44 di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon Denpasar pada Minggu kemarin. Pesta Kesenian Bali ke-44 ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang didampingi oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Pada parade ini, Universitas Pendidikan Ganesha menampilkan upacara Manah Toye, rangkaian upacara Pitrayatnya di Bali Utara. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk kita simak liputannya berikut ini. Pesta Kesenian Bali ke-44 resmi dibuka Minggu 12 Juni 2022. Acara tahunan ini diawali dengan PET yang dipusatkan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon Denpasar. Puluhan kontingen mulai dari perwakilan kabupaten kota se-Bali, perguruan tinggi, perbankan dan sebagainya menampilkan karya seni terbaiknya. Alunan gamelan berpadukan dengan tarian apik yang syarat makna menjadi daya tarik pada pawai ini. Momen ini juga menunjukkan semangat kebangkitan kesenian Bali yang adiluhung. Pawai ini disambut antusias oleh masyarakat Bali dan wisatawan yang telah memadati jalanan beberapa jam sebelum acara dimulai. Pawai ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang didampingi Gubernur Bali Iwayan Koster. Pada kesempatan itu, hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai pembuka, parade kali ini menampilkan garapan Gambio Agung dengan melibatkan puluhan seniman dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Universitas Pendidikan Ganesha menjadi salah satu yang turut berpartisipasi dalam pawai ini. Kontingen yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa kesenian daerah menampilkan karya seni yang mengangkat upacara adat, tradisi, dan budaya khas di Kabupaten Buleleng. Karya tersebut tetap merujuk pada tema PKB, yaitu Danu Kerti Huluning Amerta, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Tema ini diaktualisasikan dalam karya upacara Manah Toye, yang merupakan ritual upacara pemuliaan air. Prosesi ini adalah pengambilan air suci di telaga atau sumber mata air dengan cara menembakkan busur panah berisi bunga ke air telaga. Kemudian air yang diambil tepat di posisi jatuhnya bunga. Air suci tersebut digunakan sebagai sarana dalam upacara Pitrayatnya.
Prosesi ini diiringi pedengan atau pet pasangan trune-truni berbusana payas deng, pakaian khas Kabupaten Buleleng untuk upacara pitrayatnya. Pada momen ini, penampilan Undiksa juga dipermanis dengan tradisi ngilehang pemios, yaitu tradisi mepet gebogan jaje yang disebut jerimpen setinggi 1 meter sampai 1,5 meter. Tradisi ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada upacara Ngusabe Dese di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jerimpen dibawa dengan cara ditarik mengelilingi pelinggih di Pura Puseh Bali Agung sebanyak 3 kali oleh warga yang baru masuk menjadi krame Dese Anyar atau baru. Selanjutnya, ada tradisi ngoncang. Ngoncang adalah sebuah tradisi menumbuk padi pada masyarakat Bali. Suara ketungan yang bertalu-talu menimbulkan suara berirama. Tradisi ini juga ditampilkan pada upacara keagamaan, salah satunya pitrayatnya, yaitu pada upacara pebersihan. Pementasan ini diiringi gamelan Bale Ganjur Terompong Ngandang. Seni gamelan ini memadukan suara ketungan, ngoncang, dan beberapa alat instrumen iringan terompong ngandang. Pada pawai ini juga diperkenalkan busana payas Agung Ningrat Buleleng, yang merupakan payas pengantin khas Buleleng yang dahulu hanya digunakan oleh orang kerajaan atau berkasta ningrat. Seiring berjalannya waktu, payas ini mengalami perkembangan untuk digunakan masyarakat umum. Iring-iringan payas pengantin ini diikuti dengan sepasang dawang-dawang yang menjadi perhatian para penonton. Tidak sedikit yang mengabadikannya melalui foto dan video. Konseptor dan penggarap karya Nyoman Sugita Rupiana menjelaskan, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan karya seni apik ini. Mulai dari penyusunan konsep, pemilihan peserta pawai, maupun penggarapan gamelan. Tantangan yang dihadapi adalah mengkomposisikan beberapa materi agar dapat terakomodasi dalam waktu 5 menit pementasan dan makna karya tersebut dapat dipahami oleh penonton. Terlepas dari tantangan itu, kesuksesan Undiksa tampil kembali pada ajang seni tahunan ini disambut hangat. Apresiasi juga diberikan kepada mahasiswa yang telah semangat berkarya dan mampu tampil maksimal sesuai dengan harapan. Yang paling sulit itu tantangannya adalah bagaimana mengkomposisikan beberapa materi-materi yang kita tampilkan disesuaikan dengan gamelan atau iringan itu sendiri. Itu yang paling sulit. Karena ada spare waktu 5 menit itu biar semua yang tergarap itu biar masuk, artinya penonton, audiens itu bisa mengetahui bahwa begitu runtutan atau prosesi acara Manahtoye itu sendiri. Salah satu peserta Ide Ayu Santi Pinandita Erawan mengaku sangat senang dan bangga bisa mewakili Undiksa untuk tampil di PKB. Dirinya bersama mahasiswa lain dapat merepresentasikan kekayaan Buleleng kepada masyarakat luas dan semakin memperkenalkan Undiksa. Tentunya dengan PKB kan sempat tertunda gitu ya. Saya merasa senang sekali karena budaya pariwisata kita dapat tumbuh kembali melalui Pesta Kesenian Bali yang kembali digelar per tahun ini. Yang tentunya di mana kita mengingat bahwa sekarang Indonesia tengah menuju fase endemi ya, yang tentunya ini merupakan momentum yang sangat berharga sekali untuk masyarakat Bali tentunya. Iya. Dan gimana kesannya bisa mewakili Undiksa? Tentunya sangat bangga sekali ya bisa mewakili alma mater tercinta untuk dapat memberikan representatif bagaimana sih Buleleng di mata dunia seperti itu. Sementara itu, pada parade budaya kali ini mendapat apresiasi dari Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama IMADEASA yang hadir menyapa para peserta parade kontingen Undiksa di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Madeyasa yang mewakili rektor hadir pada acara pawai menilai penampilan kontingen Undiksa sangat luar biasa. Keikutsertaan mahasiswa pada PKB dapat menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas. Madeyasa berharap Undiksa dapat kembali berpartisipasi pada PKB berikutnya maupun event kesenian lainnya dengan kreativitas yang semakin meningkat. Penampilan parade pada Pesta Kesenian Bali yang ke-44 ini sungguh luar biasa. Lebih-lebih pada saat ini kan PKB dilaksanakan secara luring, secara langsung ya. Sebelumnya selama 2 tahun
belum dilaksanakan secara luring ya. Ini sungguh bisa meningkatkan kreativitas daripada mahasiswa adik-adik mahasiswa kita Undiksa, sehingga nanti ke depannya setelah mereka tamat ya mereka sudah punya bekal keterampilan, terutama dalam UKM kesenian daerah, mereka mempunyai keterampilan seni yang mereka sudah miliki. Sebelumnya, Undiksa juga berpartisipasi dalam PKB ke-43 sebagai Duta Provinsi Bali dengan menampilkan gong kebiar dewasa, tari kreasi bebarisan, dan tari kreasi kekebiaran. Humas Undiksa melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha tidak hanya ingin menjadi kampus yang semakin bereputasi dalam bidang tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun universitas dengan sejarah panjang ini juga ingin menjadi kampus siaga bencana. Hal ini disampaikan Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel saat mengikuti sosialisasi dari Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali. Untuk menjadikan Undiksa sebagai kampus siaga bencana tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang ada di dalamnya. Kampus ini melaksanakan aktivitas padat, khususnya dalam layanan akademik yang diikuti oleh banyak orang. Guna mengantisipasi adanya korban saat terjadi bencana, maka perlu didukung dengan pengetahuan siaga bencana. Memantapkan program ini, Undiksa akan melanjutkan koordinasi dengan Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali terkait indikator-indikator yang harus dipenuhi. Dengan demikian, diharapkan pada akhir tahun 2022, Undiksa sudah bisa dideklarasikan sebagai kampus siaga bencana. Siaga bencana, Undiksa itu akan bisa meminimais bila terjadi bencana, korban kita anggap harus tidak terjadi. Nah, bagaimana agar korban tidak terjadi, apakah meninggal, luka, dan lain sebagainya? Ya, harus kita memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan di bidang kesiaga bencanaan. Dengan cara bagaimana? Ya, kita harus bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itulah Undiksa, walaupun sesungguhnya telah melaksanakan apa itu bencana dan bagaimana kita mengurangi risiko bencana, tetapi dengan berkoordinasi dengan BPPD dan juga dari perguruan tinggi yang sudah melaksanakan kampusnya sebagai kampus siaga bencana, kita timba ilmunya untuk nanti Undiksa siap menjadi kampus siaga. Sementara itu, Ketua Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali, Dr. Insinyur I. Dewa Nyoman Sudite menjelaskan, kesiapsiagaan terhadap bencana harus dimiliki oleh semua masyarakat, termasuk masyarakat kampus. Hal tersebut sangat penting dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Kampus itu tempat berkumpulnya para mahasiswa, bagian daripada masyarakat, juga harus punya kesiapsiagaan di dalam kebencanaan. Itulah dasarnya kenapa ada program kampus siaga bencana. Karena sehari-harinya masyarakat yang ada di dalam kampus itu mungkin ratusan, mungkin ribuan, yang datangnya bencana tidak bisa kita prediksi, sehingga ini harus menjadi kebutuhan di masing-masing kampus. Nah, kami sangat berbangga, salah satunya Undiksa ini yang begitu semangat untuk membentuk kampus siaga bencana. Di Indonesia itu hanya baru beberapa kampus yang sudah mendeklarasikan kampus siaga bencana. Ada UNS Surakarta, ada Universitas Muhammadiyah Semarang, dan hanya baru beberapa yang sudah mendeklarasikan kampus siaga bencana. Di Indonesia baru beberapa perguruan tinggi yang sudah mendeklarasikan kampus siaga bencana. Oleh karena itu, adanya semangat dari Undiksa untuk menyusul diberikan apresiasi. Terdapat sejumlah indikator kampus siaga bencana, di antaranya komitmen kuat dari pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini rektor untuk mengajak semua sivitas akademika yang ada di dalam kampus bergerak bersama-sama untuk menuju kampus siaga bencana. Dalam hal ini rektor perlu membentuk tim Pokja yang akan bekerja mengumpulkan atau membuat dokumen risiko yang di dalamnya mampu memberikan gambaran kondisi kampus, mulai dari demografi kampus, jumlah fakultas, jumlah SDM yang ada di kampus setiap hari,
jumlah ruangan dan gedung, fasilitas yang ada dalam ruangan, dan sebagainya. Selain itu juga ada dokumen kontingensi yang di dalamnya menyangkut tindakan yang diambil jika terjadi bencana, sistem komandonya, dan peralatan yang dibutuhkan. Humas Undiksa melaporkan. Om Swastiastu. Semeton Kramo Bali dimanapun berada, dalam mewujudkan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022. Mengangkat tema Danu Kerti Huluning Amerde yang dimaknai memuliakan air sumber kehidupan. Pesta Kesenian Bali tahun ini menampilkan 8 materi pokok, yakni Ped Air, Reka Sedana, Utsawa, Wimbakara, Kanderupa, Kriyaloka, Widyatula, dan Adi Sewaka Nugraha. Mari kita saksikan Pesta Kesenian Bali dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Om Santi, 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 Om. Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksa berhasil merancang motor listrik untuk disabilitas daksa. Karya ramah lingkungan ini diberi nama Ganesha Electric Disability atau dikenal E-Gadis. Penasaran bagaimana bentuknya? Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Pendidikan Ganesha terus mendorong lahirnya karya inovasi, baik dari dosen maupun mahasiswa. Karya inovasi yang ramah lingkungan ini diciptakan bagi masyarakat penyandang disabilitas dan daksa. Mahasiswa Ide Ayu Putu Indah Komaladewi menjelaskan, pembuatan motor ini berangkat dari permasalahan di masyarakat, terutama yang dialami oleh kaum disabilitas daksa yang kesulitan ketika hendak berpergian keluar rumah. Proses pembuatannya diawali dengan desain dan dilanjutkan mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan inovasi. Dalam mempercepat pengerjaan, terdapat 4 tim yang disiapkan, terdiri atas kelompok sasis yang bertugas untuk membuat frame atau sejenis rangka. Kelompok kelistrikan bertugas untuk merancang untuk sistem kelistrikan seperti safety reading, rating, lampu nyala, dan yang lainnya. Sementara kelompok desain bertugas untuk membuat desain dan kelompok proposal yang bertugas untuk membuat proposal lanjutan untuk menyempurnakan kendaraan. Kelebihan motor ini dengan motor lainnya yaitu lebih ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik.
Tidak hanya itu, selama proses pembuatan terdapat kesulitan yang dialami, baik dalam merancang teknis maupun komunikasi bersama tim karena pandemi COVID-19. Ya, jadi kami dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Ganesha mengembangkan suatu produk kendaraan yang bernama Electric Ganesha Disabilities yang bisa disebut dengan EGADIS. Nah, kendaraan ini dirancang khusus bagi masyarakat kaum disabilitas daksa. Kenapa kalian tertarik untuk mengembangkan inovasi yang satu? Jadi, sebelumnya kami melihat permasalahan di masyarakat, bahwasannya masyarakat kaum disabilitas daksa itu mengalami suatu kendala pada saat melakukan transportasi atau beraktivitas keluar rumah. Nah, di sini kita mengembangkan suatu kendaraan yang dapat dikembangkan atau digunakan bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Jurusan Teknologi Industri Dr. Kadek Rihendra Dantes memberikan apresiasi terhadap inovasi yang telah dibuat dan dikembangkan oleh mahasiswa. Hal ini sejalan dengan program universitas maupun fakultas dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Pengembangan motor ini sebenarnya merupakan cikal bakal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih sehingga dalam proses pembuatannya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari jurusan dan juga prodi teknik mesin, termasuk dalam hal pendanaan. Untuk pengembangan inovasi yang dibuat oleh mahasiswa atau yang di-create oleh mahasiswa sudah cukup bagus. Jadi fakultas juga sudah mewadahi sebuah inovasi-inovasi ini menjadi sebuah buku atau sejenis kumpulan-kumpulan produk-produk inovasi yang ada di Fakultas Teknik Kejuruan kita. Kemudian untuk pengembangan motornya secara khusus bagaimana, Pak? Oke. Jadi pengembangan motor ini sebenarnya ini adalah cikal bakal untuk keberlangsungan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana dengan kurikulum Merdeka, kampus Merdeka ini mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan lebih. Inovasi ini bukanlah yang pertama dibuat oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Undiksa. Sebelumnya juga terdapat kendaraan listrik untuk darat dan kendaraan listrik untuk pembersih sampah laut surface water. Dalam rangka pengembangan inovasi ini dan mampu digunakan oleh masyarakat, diharapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Humas Undiksa melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha menjalin kerjasama dengan PT Bibu Panji Sakti dan Universitas Panji Sakti Singaraja. Kerjasama tersebut secara khusus berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di Universitas Pendidikan Ganesha dihadiri langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Dr. Igede Rasben Dantes dan Kepala Biro AKPK Ima Diasa, Rektor Universitas Panji Sakti Dr. Igede Madimetre, dan Dirut PT Bibu Panji Sakti Insinyur Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo. Dalam sambutannya, Rektor Undiksa Inyoman Jampel mengatakan, sebagai perguruan tinggi, Undiksa sepakat terus melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan institusi atau stakeholder yang lain. Kerjasama dengan PT Bibu Panji Sakti dan Universitas Panji Sakti diharapkan juga dapat memberikan kemajuan untuk masing-masing pihak. Secara jelas, tujuan Undiksa tertuang dalam visinya menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Pasca penandatanganan nota kesepahaman, kerjasama ini diharapkan langsung diikuti dengan aksi nyata, yaitu melaksanakan kegiatan khususnya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, terkait dengan kerjasama kita, yang pertama juga dengan Universitas Panji Sakti dan juga dengan PT Bibu Panji Sakti. Nah, ini memang kita lakukan penandatanganan nota kesepahamannya adalah kita di UNISA siap memberikan sumber daya yang kita miliki untuk kemajuan institusi itu.
mungkin kemajuan Unipas, kemajuan daripada PT Bibu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut bahwa kita yang dalam hal ini bertiga ya, itu tentu bagaimana agar dalam kolaborasi dan sinergi ini ya, dalam kesepahaman ini kita bisa bersama-sama maju. Tapi majunya ke arah mana? Tentu majunya adalah untuk ke arah pembangunan Indonesia. Atau minimal Bali bisa menjadi lebih baik, kan itu yang kita harapkan. Sehingga saya harapkan bahwa penandatanganan MOU ini tidak hanya menjadi dokumen yang sekali ditandatangani dan ditutup tanpa ada agreement. Implementasi. Nah, oleh karena itulah kita sepakat semuanya nanti setelah MOU ini kita akan melakukan action atau aktivitas sebagaimana yang kita miliki dan sebagaimana tujuan kita. Gitu ya. Nah, kalau Undiksa kan jelas tujuannya sebagaimana yang tertuang dalam visinya itu adalah menjadi universitas unggul berlandaskan pada teknologi di Asia. Nah, tentu untuk kita mencapai unggul di Asia dengan menjadi trendsetter dan menjadi international reputable university tidak kita bisa berjalan sendiri. Tentu dukungan dari pihak-pihak lain sangat kita harapkan. Nah, oleh karena itulah terjadi penandatanganan nota kesepahaman pada saat ini, karena sekecil apapun institusi itu kalau kita sudah lakukan suatu tujuan yang baik maka akan memberikan kebaikan kepada kita. Sementara itu, Direktur Utama PT Bibu Panji Sakti, Adiatmoko Hariwibowo mengatakan, ketertarikan untuk bekerja sama dengan Undiksa tidak lepas dari keragaman fakultas dan program studi yang dimiliki. Hal tersebut juga didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten. Melalui kerjasama ini, diharapkan nantinya dapat mewujudkan pembangunan dengan sesuatu yang bijak. Kita akan lanjut segera dengan kerjasama. Jadi nota kesepahaman ini kan sebagai awal, sebagai pintu, sebagai payung. Nanti setelah itu kita akan sambung dengan ikatan kerjasama dari tiga perguruan tinggi itu. Pertama yang dua hal yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itu kita perlu perguruan tinggi sekali untuk sama-sama membangun peradaban baru di Singaraja. Penandatanganan nota kesepahaman ini adalah sebagai awal pelaksanaan program ke depan. Menindaklanjuti kerjasama ini dengan merumuskan program dengan indikator Tridharma perguruan tinggi, terutama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Humas Undiksa melaporkan. Suci magelangu luir nian tilde pawitra nalasaken di kanang sebel kandel marikanang jagati sumilik dining parwi kuah muji-muji sude pari sude anu
Unit kegiatan mahasiswa Resimen Mahasiswa Undiksa diajak untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga pilar kebangsaan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Suwastra saat membuka latihan pemantapan dan tradisi posko bagi anggota UKM Menwa Angkatan ke-36. Pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan keutuhan bangsa dan negara. Profesor Dr. Wayan Suwastra menilai sangat penting bagi generasi muda untuk selalu menjaganya. UKM Menwa Universitas Pendidikan Ganesha diajak selalu menjadi pelopor terdepan. Kepedulian terhadap pilar kebangsaan oleh generasi muda saat ini dinilai mulai terkikis. Ini diharapkan tidak terus berlanjut. Generasi muda diajak untuk meningkatkan pemahaman dan selalu waspada terhadap berbagai ancaman. Harapan kami Undiksa tentu memiliki adik-adik dari Menwa, Jastamba, B20 ya, yang selalu siap ya untuk menunaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh lembaga tentunya, itu menjaga stabilitas kampus. Itu ya diharapkan. Kemudian yang kedua tentu harus menjaga 4 pilar kebangsaannya ini selalu menjadi perhatian kita bersama. Lembaga Undiksa ini selalu memberikan perhatian untuk menjaga 4 pilar itu ya. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, dan NKRI. Nah, inilah adik-adik ini yang sebagai pelopor ya, pelopor terdepan ya, menjaga itu. Saya kira itu yang penting juga. Sementara itu, pembina UKM Menwa Undiksa, Iputu Gede Parma, menyampaikan menjaga pilar kebangsaan adalah menjadi komitmen anggota Menwa Undiksa. Ini menjadi salah satu penekanan dan ditegaskan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam latihan pemantapan dan tradisi posko. Menurut Parma, Menwa merupakan prajurit mahasiswa yang memiliki tugas secara internal dan eksternal. Secara internal bertugas menjaga kewibawaan, ketertiban, keamanan wilayah Undiksa dan berbagai kegiatan baik akademik maupun non-akademik. Demikian juga dengan program-program Tridharma perguruan tinggi. Secara eksternal harus mampu menjadi contoh, khususnya bagi mahasiswa dan anak-anak muda pada umumnya, bahwa konsepsi bela negara harus dilaksanakan sedini mungkin dan berkelanjutan. Ya, Menwa ini kan istilahnya prajurit mahasiswa ya. Jadi bagaimana secara internal dan eksternal ya turut serta di internal itu menjaga kewibawaan, ketertiban, keamanan dari wilayah Undiksa yang kita cintai ya. Berbagai kegiatan-kegiatan yang baik itu akademik, ekstra akademik, termasuk juga dukungan terhadap program-program Tridharma perguruan tinggi ya, itu kita terus lakukan, termasuk juga eksternal ya. Eksternal bagaimana kita bisa menjadi contoh ya bagi mahasiswa khususnya dan anak-anak muda pada umumnya, bahwa konsepsi bela negara itu harus dilaksanakan sedini mungkin ya, dan terus continue sifatnya. Nah ini yang kita terus tanamkan juga dalam kaitan baik secara implisit maupun eksplisit di 8 Prapos ini. Terkait dengan latihan pemantapan dan tradisi posko adalah sebagai ruang penyegaran dan memperkuat kembali ilmu atau praktik termasuk wawasan dan pengalaman yang didapat saat pendidikan dasar militer yang didapatkan di Rindam 9 Udayana. Kegiatan ini berlangsung sampai 12 Juni 2022 kemarin. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai media untuk semakin meningkatkan kepercayaan diri. Humas Undiksa melaporkan. Generasi muda Indonesia diajak untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI di era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity melalui literasi digital. Hal ini dikampanyekan melalui webinar yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Rancana Jelantik Jempiring Undiksa, serangkaian dengan hari ulang tahunnya ke-32. Webinar nasional ini menghadirkan 2 narasumber. Pertama, staf ahli Menkominfo bidang komunikasi dan media massa tahun 2007-2022, Profesor Dr. Henry Subiakto, yang membawakan materi pendidikan anti-hoax.
Kedua, Andalan Nasional Komisi Bela Negara Kuarnas GP KBP PM Sarkasih yang membawakan materi upaya pendidikan bela negara oleh pramuka melalui media digital. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iwayan Suastra. Dalam sambutannya, Suastra memberikan apresiasi atas digelarnya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman terhadap publik tentang langkah-langkah yang diambil dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Tema ini juga sejalan dengan falsafah Trihitakarana yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi Undiksa. Keutuhan NKRI perlu terus dijaga yang didasari atas keharmonisan. Tindakan negatif yang arahnya merusak keutuhan NKRI kini telah memasuki melalui media sosial. Fenomena ini perlu diwaspadai, khususnya oleh generasi muda, dan perlu didukung dengan peningkatan critical thinking. Ya, semua kegiatan akademik, kemahasiswaan, penelitian dan sebagainya semua menggunakan keharmonisan itu menjadi ikon dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, harmoni dengan alam. Ya, adik-adik mahasiswa dalam melakukan kegiatan itu juga harus menjaga alam lingkungannya agar bersih, agar asri, ya, karena itu bagian dari Trihitakarana yang saya sampaikan melandasi visi Undiksa. Begitu juga dalam setiap kegiatan ya di kemahasiswaan, kami mulai 2019 mencanangkan berbagai program-program kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kalau tidak programnya mengarah ke apa yang kami rancang di kemahasiswaan, kegiatan itu tidak kita berikan dana. Ya, salah satunya adalah yang pagi hari ini. Jadi program-program kami di kemahasiswaan antara lain adalah menangkal radikalisme, ya itu dan terorisme. Kemudian memerangi narkoba. Program kepemimpinan, leadership. Program kewirausahaan, entrepreneurship. Nah, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan harus mengacu, dan yang berikutnya adalah menjaga 4 pilar kebangsaan. Nah, ini menjadi titik-titik poin yang harus dirujuk pada setiap kegiatan di kemahasiswaan. Webinar nasional ini juga selaras dengan program kemahasiswaan Undiksa. Ketua UKM Pramuka Rencana Jelantik Jempiring Undiksa masa bakti 2022-2023, IGD Agus Sudiantara. Webinar ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta dan materi yang disampaikan oleh narasumber dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, UKM kita, UKM Pramuka Rencana Jelantik Indonesia, sedang melaksanakan serangkaian HUT yang ke-32, di mana pada hari ini, yaitu tanggal 5 Juni tahun 2022, itu diadakannya kegiatan webinar nasional kepramukaan yang mengambil tema yaitu menjaga keutuhan NKRI di era VUCA, Vokalika, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity melalui literasi digital. Saya berharap para peserta webinar nasional ini dapat mendapatkan materi yang sangat bermanfaat di webinar ini, informasi serta apa yang akan dibahas di webinar ini bisa bermanfaat bagi kakak peserta, baik dari seluruh peserta webinar nasional. Semoga kegiatan webinar nasional ini dapat bermanfaat nanti ke depannya bagi kakak seluruh peserta webinar nasional. Humas Undiksa melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Junia Siti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh